Disiarkan langsung dari Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang hari kawan Diska semuanya dengan informasi terkait kesehatan. Dan telah hadir di studio ada narasumber yang begitu luar biasa. Ada Dr. Gading Yuda Pratama. Nah, ini adalah dokter internship ya dok ya? Betul. Bertugas di mana dok? Saya dokter internship yang bertugas di Puskesmas Ngegom, Kota Madiun. Oke, bagaimana kok kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana Mbak? Baik juga, luar biasa. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu topik kesehatan ya dokter ya. Betul, terkait dengan TB atau tuberkulosis. Nah, untuk kawan Diska semuanya, tetap stay tune di IG Live kami di @promkes Kota Madiun. Dan nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab juga oleh Dokter Gading. Begitu ya dok ya? Iya, sudah siap untuk membagikan ilmunya hari ini, infonya? Sangat siap. Oke, kita akan membahas mengenai tuberkulosis pada anak. Kenapa? Karena ternyata TB ini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, begitu ya dok ya? Betul. Dan di Indonesia sendiri sudah ada sekitar 40.000 kasus TB pada anak. Untuk itu penting sekali untuk kita bahas pada hari ini. Oke, untuk awalan dokter, sebenarnya penyakit TB itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, selamat siang ya kawan Diska ini semua. Sini jadi kita akan membahas terkait tuberkulosis atau TB pada anak. Awalnya apa sih itu TB? Jadi, tuberkulosis atau TB merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau biasa kita sebut MTB. Bakteri ini merupakan bakteri yang bila dilihat di mikroskop berbentuk batang dan dia sifatnya tahan terhadap asam. Nah, bakteri ini tuh sering sekali menyerang organ tubuh. Paling sering terjadi pada organ tubuh di paru sehingga menyebabkan TB paru. Namun, bakteri ini juga suka menginfeksi organ tubuh yang lain, misalnya di selaput paru, kemudian di tulang, di usus, di kulit, dan lain sebagainya. Dan biasanya kita sebut sebagai TB ekstra paru. Oke, jadi TB sendiri itu disebabkan oleh bakteri tadi ya dok ya? Iya. Mycobacterium tuberculosis begitu. Kemudian untuk penularan TB sendiri seperti apa? Ya, seperti kita ketahui sendiri juga, penularan TB itu berlangsung dari manusia ke manusia. Jadi itu maksudnya dia tuh menular dari manusia yang sudah tertular bakteri TB ke manusia lain, utamanya pada penderita TB paru yang aktif. Nah, dia tuh menular melalui percikan dahak yang menyebar di udara. Yang apabila terhidup oleh manusia lain, dia bisa tertular dan menyebabkan sakit TB. Nah, penyebabnya ada 3 hal nih Mbak yang bisa menyebabkan apa nih, dok? Seseorang tertular TB. Nah, yang pertama, jadi adanya banyaknya percikan dahak yang disebarkan oleh pasien penderita TB. Misalnya, pasien TB itu kan menyebarkan bakterinya melalui bicara, batuk, ataupun bersin dan tidak ditutup oleh masker, seperti itu. Oke. Nah, apabila pasien yang berbicara itu lebih sedikit mengeluarkan dahak, sekitar 200 partikel yang tersebar di udara, sementara pada bersin bisa mencapai 1 juta. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Yang kedua nih, yaitu konsentrasi atau kepadatan kuman TB yang ada di lingkungan. Nah, ini tuh berhubungan misalnya apabila di ruang sempit lebih banyak kan konsentrasinya, dan apabila ventilasi atau sirkulasi udara tidak baik juga semakin padat adanya kuman atau bakteri TB di udara. Yang terakhir yaitu lamanya terpapar kuman TB. Nah, ini juga berhubungan dengan apakah kita lama tinggal dengan pasien yang penderita TB atau tidak. Oke, jadi ada tiga cara penularan TB itu tadi ya dok ya? Iya, 3 yang mempengaruhi faktor penularan TB. Oke, jadi tadi ada yang dikatakan misalkan orang tidak memakai masker pada saat mungkin merasa batuk atau bersin, itu juga bisa menularkan jika orangnya terkena penyakit TB itu ya, juga ya dok ya? Betul. Jadi untuk bersin dan batuk tadi partikelnya berbeda begitu ya dok ya? Iya, betul. Lebih banyak di partikel pada orang yang bersin. Oke, jadi untuk kawan semuanya, kalau misalkan dirasa dirinya mungkin ada sakit, mungkin batuk atau pilek,
nah, etika batuknya diterapkan begitu ya betul. dokter ya. Jadi pakai masker atau bisa menutup dengan lengan tangan seperti itu. Lengan dalam Lengan terutamanya. dalam. Oke, seperti ini, pakai ini. Jadi jangan dituarkan langsung kepada orang lain. Itu namanya etika batuk. Tadi juga disebutkan tentang daya tahan tubuh gitu ya dok ya. Tergantung daya tahan tubuh seseorang. Jika seseorang ini daya tahan tubuh lemah juga bisa gampang masuk gitu ya dok ya. Iya, betul. Jadi semua orang yang tertular TB ini belum tentu nanti jadinya sakit TB. Sakit TB itu kalau dia sudah memunculkan gejala. Jadi sakit atau tidaknya setelah tertular TB itu tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing orang. Nah, ini pentingnya di anak-anak adalah karena anak-anak, terutama balita yang bawah 5 tahun, itu kondisi imunnya masih sangat rentan, sehingga sangat mudah sekali terjangkit TB dan jadi sakit TB. Seperti itu. Oke, jadi pada anak-anak ini daya tahan tubuhnya belum Sebagus dewasa. Oke, jadi rentan untuk tertular dari penyakit TB gitu ya dok ya. Jadi gimana sih dok biar daya tahan tubuh kita itu gimana ya, nggak gampang sakit gitu? Berarti erat kaitannya dengan daya tahan tubuh tadi. Nah, cara untuk agar daya tahan tubuh kita tuh bagus nih gimana sih dok sebenarnya? Daya tahan tubuh yang biar bagus ini bisa dimulai dari kebiasaan yang paling mendasar, yaitu kebiasaan hidup kita. Kita harus memulai kebiasaan hidup sehat seperti makan makanan bergizi, kemudian berolahraga teratur, dan jika sakit segera berobat, seperti itu, jangan ditunda. Oke, itu tipsnya dari dokter ya. Kemudian selanjutnya nih dok, untuk faktor resiko TB pada anak ini seperti apa sih? Ya, faktor tadi sudah dijelaskan, anak-anak ini sangat mudah ya mbak untuk tertular karena daya tahan tubuhnya kurang. Nah, ini ada 3 faktor utama yang menyebabkan anak itu jadi lebih mudah terkena sakit TB. Yang pertama, tidak mendapatkan imunisasi atau vaksinasi BCG. Nah, BCG itu apa sih? Dia itu vaksin yang berisi bakteri mirip tuberkulosis atau bakteri MTB tadi yang sudah dilemahkan. Fungsinya adalah untuk membuat daya imun anaknya menjadi kebal terhadap serangan dari bakteri TB. Dan jika pun sakit TB, tidak menjadi sakit TB yang sangat berat, seperti itu. Dan utamanya ini diberikan vaksinnya pada bayi, paling bagus adalah usia kurang dari 1 bulan. Namun apabila lebih dari 1 bulan dan mungkin Bapak Ibu baru mengetahui anaknya belum vaksin BCG, bisa segera langsung ke dokter atau ke puskesmas terdekat untuk dilakukan vaksinasi sampai usia 1 tahun. Tapi ada syaratnya nanti, yaitu anaknya dipastikan belum terkena sakit TB, seperti itu. Oke, jadi yang penting dan utama itu adalah pemberian vaksinasi BCG tadi ya dokter ya. Yang paling baik adalah sebelum anak berusia 1 bulan harus sudah divaksinasi. Vaksinasi ini bisa didapatkan di puskesmas ya dokter ya? Iya, betul. Bisa vaksinasi BCG ini bisa didapatkan di puskesmas terdekat secara gratis. Bisa juga di pustu didapatkannya. Oke, buat Bapak Ibu di rumah, untuk ibu-ibu muda, mungkin jangan lupa untuk memberikan vaksinasi BCG pada anaknya. Paling baik adalah diberikan pada saat umur anak ini kurang dari 1 bulan, begitu. Untuk selanjutnya nih dok, untuk tanda dan gejala TB pada anak sendiri itu seperti apa? Ya, kita semua pasti sudah familiar mendengarkan kata-kata TB. Nah, yang pasti benak kita mendengar kata TB pasti adalah batuk. Nah, memang gejala khas pada TB adalah batuk, yaitu batuk yang lama. Biasanya batuknya lebih dari 2 minggu. Namun itu terjadi biasanya gejalanya khas pada anak dewasa ataupun pada orang dewasa. Namun pada anak-anak gejala batuk ini kadang tidak muncul karena apa? Karena gejala refleks batuk pada anak yang masih muda itu masih belum terbentuk dengan sempurna. Sehingga biasanya memunculkan gejala yang lain. Misalnya yang gejala pada anak tuh yang pertama ya seperti kita tahu gejala khas yang batuk tadi. Batuknya itu lebih dari 2 minggu. Batuknya terus-menerus dan bisa jadi batuknya lebih parah. Semakin parah semakin hari dan bisa disertai dengan batuk darah segar. Terus ada darah segarnya berarti dok? Bisa berdarah segar. Kemudian yang kedua yaitu berat badannya turunnya selama 2 bulan berturut-turut meskipun Bapak Ibu sudah ngasih gizi yang cukup, kemudian makanan yang banyak, tapi kok anaknya tidak naik, berat badannya tetap terus, tidak naik, malah cenderung turun. Nah, dan sudah diobati namun tidak tetap membaik. Nah, itu perlu dicurigai adanya sakit TB. Terus selanjutnya adalah anaknya merasa demam. Demam di sini bukan cuma panas tinggi ya, Mbak.
tapi dia bisa cuma panas dingin, meriang, namun terus-menerus kejadiannya selama 2 minggu lebih. Dan sudah diobati, tidak membaik, sudah berobat ke dokter, sudah cek lab mungkin, namun normal semua dan sudah diobati, tidak membaik seperti itu, Mbak. Ada demam juga berarti ya dokter ya? Bisa ada demam. Terus ini gejala yang mungkin tidak mungkin tidak disadari, yang selanjutnya itu kayak anak merasa lesu. Lesu atau tidak aktif bermain daripada biasanya. Jadi dia bisa tiba-tiba lesu, murung mungkin seperti itu. Lebih lama dari 2 minggu juga, selama 2 minggu atau lebih. Jadi dan tidak ada penyebabnya. Mungkin penyebabnya bisa jadi karena, kan bisa anak lesu karena sedih mungkin, atau kecewa. Nah, kita tidak tahu penyebabnya apa nih, anak saya lesu terus, kenapa? Sudah dibawa berobat juga mungkin sudah tidak membaik kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ini keringat malam. Keringat malam ini tidak disebabkan oleh aktivitas fisik maupun olahraga ya, ataupun udara yang panas. Jadi kita merasa udaranya tetap dingin, sejuk, tapi anak kita kok berkeringat terus pada malam hari. Namun yang perlu diperhatikan, keringat malam ini bukan bukan gejala khas dari TB. Perlu ada gejala-gejala lain sehingga bisa dikatakan gejala TB. Oh gitu. Jadi ada beberapa gejala yang mungkin dinampakkan bisa dikatakan gejala dari TB tadi gitu ya, Dok ya. Kemudian tadi menarik sekali nih kalau anak lesu ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau anaknya aktif itu jangan bingung, malah itu yang sehat gitu ya, Dok ya. Justru yang lesu ini bisa menjadi pertanda untuk adanya suatu penyakit di dalam tubuh anak. Nah, mohon diwaspadai jika ada tadi ciri-ciri yang disebutkan oleh dokter, mungkin bisa diwaspadai untuk bisa dilakukan pengecekan di fasilitas layanan terdekat gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk penegakan diagnosis pada TB pada anak ini apa, Dok? Seperti apa nih? Ya, penegakan diagnosis untuk kita memastikan sampai anak ini dikatakan positif TB ini seperti rangkaiannya ini seperti apa? Yang pasti karena TB gejala khasnya adalah batuk, kita cek dulu dari dahak dari batuknya. Dahaknya ini diperiksa, biasanya kita minta pasien untuk mengumpulkan dahaknya, terutama dahak pagi, di dalam wadah khusus nih. Wadahnya nanti bisa didapatkan di fasilitas kesehatan. Dan dahaknya ini akan distorkan, kemudian dicek menggunakan alat namanya tes cepat molekuler atau TCM. Nah, alat ini bisa mendeteksi ada atau tidaknya bakteri TB di dalam dahak kita. Namun pada anak-anak kan tadi terutama anak muda itu sulit untuk batuk karena dia masih belum refleks bagusnya, masih belum anak bayi gitu ya, anak bayi refleks batuknya masih belum sempurna. Nah, kita pakai cara lain, yaitu kita mendeteksi adanya infeksi TB atau tidak di anak dengan menggunakan tes kulit tuberkulin namanya, atau tes Mantoux. Tes Mantoux. Ya, jadi di tes ini tuh akan dimasukkan reagen ke dalam bawah kulit si anak, dipakai suntik seperti itu, Mbak. Nanti di bawah kulitnya akan dimasukkan sekitar 0,1 ml reagennya. Kemudian anaknya boleh pulang saat itu, soalnya perlu waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari untuk pembacaannya. Jadi lusa setelah pasien datang, baru datang kembali, kemudian dicek apakah hasilnya positif atau tidak. Terus apakah sudah selesai? Belum. Jadi kalau misalnya ada rangkaiannya lagi ya ternyata ya. Kalau misalnya sudah positif, masih ada lanjutannya, yaitu perlu difoto ronsen dada, foto X-ray. Itu untuk soalnya tes tuberkulin ini dia tidak tahu apakah anaknya ini sudah terinfeksi saja atau sakit TB. Gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dipastikan lagi lewat ronsen dada hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya positif, baru dilakukan pengobatan TB. Oke, jadi ada rangkaiannya tadi ya, ada 2 cara. Kalau yang pertama tadi mungkin untuk yang sudah dewasa, mungkin sudah bisa batuk, disuruh batuk ya batuk gitu ya, Dok ya. Tapi kalau untuk bayi ini harus ada tes yang namanya tes Mantoux gitu ya. Betul, tes Mantoux. Untuk Mantoux. Nah nih, untuk tesnya sendiri kita bisa laksanakan di mana sih, Dok? Oh iya, tesnya untuk di Kota Madiun ini sudah bisa dilakukan di Puskesmas. Di Puskesmas ya, seluruh puskesmas yang ada di Kota Madiun sudah melayani yang namanya tes Mantoux gitu ya, Dok? Iya. Sudah Mantoux dan bisa diakses secara gratis. Untuk tes Mantoux bisa di Puskesmas. Kalau untuk foto ronsennya tadi bisa dilakukan di Puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit? Ya, sayangnya untuk saat ini Puskesmas masih belum bisa untuk foto ronsen dada. Jadi perlu kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Bisa rumah sakitnya bisa di mana aja, yang penting ada fasilitas untuk
ronsen dada lagi. Foto ronsen dada tadi. Jadi harus ada rujukan dulu dari puskesmas ya dokter ya. Betul. Setelah dikatakan mungkin tes mantoknya positif, baru dirujuk ke fasilitas layanan yang lebih tinggi lagi. Begitu. Rangkaiannya ternyata ada panjang sebelum dikatakan seseorang ini positif HIV. TB. Maaf, TB. Oke. Terus selanjutnya nih, TB ini bisa sembuh nggak sih dok sebenarnya? Sangat bisa sembuh TB ini. Tapi ada syaratnya nih Mbak. Apa nih? Syaratnya pasien yang sudah sakit TB ini harus patuh terhadap pengobatannya. Patuh pengobatan itu gimana? Jadi dia rutin minum obat setiap hari. Setiap hari sampai kapan? Sampai dinyatakan tuntas. Dikatakan tuntasnya itu setiap harinya mungkin ada rentan waktunya dokter? Ya, ini untuk pengobatan TB, berdasarkan pengobatan itu dibedakan menjadi dua. Yaitu ada TB sensitif obat dan TB resisten obat. Ini kita taunya dari pemeriksaan TCM tadi, dari dahaknya Mbak. Jadi di hasil pemeriksaan TCM itu, dia alatnya canggih, jadi dia tahu apakah bakteri TB-nya dia kebal obat tertentu atau tidak. Kalau misalnya TB sensitif obat, ini pengobatannya bisa dilakukan di puskesmas terdekat, dia minum obat selama 6 bulan. 6 bulan dengan jenis obatnya 3-4 jenis antibiotik. Namun saat ini ada yang namanya kombinasi dosis tetap atau KDT. Itu tuh satu obat itu berisi 3-4 jenis antibiotik itu. Jadi pasien lebih mudah untuk minum dan menghafal obatnya. Jadi tidak banyak obat yang diminum. Namun banyaknya KDT yang diminum tergantung oleh berat badan si anak atau orang yang sakit TB itu, Mbak. Terus selanjutnya adalah TB resisten obat. Nah, dikatakan resisten obat ini kalau hasil pembacaan dari TCM-nya menunjukkan ada bakteri TB-nya tadi, MTB-nya, dia kebal terhadap satu atau lebih jenis obat lini pertama dari TB-nya itu. Ini pengobatannya lebih lama dan agak lebih sulit lagi karena minimal yang dikonsumsi adalah 4 jenis antibiotik selama 6 bulan sampai 12 bulan. Dan ini dilakukan di rumah sakit, belum bisa dilakukan di puskesmas untuk saat ini. Oke, jadi TB ini TB sensitif obat dan TB resisten obat. Jadi tadi untuk resisten obat ini berarti jangka waktunya lebih lama gitu ya dok ya, Iya, dari yang TB sensitif obat 6 sampai 12 bulan. Ini harus teratur gitu ya dok ya, harus minum setiap hari. Harus minum. Akibatnya kalau misalkan kita jenuh minum obat terus kita mandek, istilahnya mandek di tengah jalan nih, akibatnya apa sih untuk tubuh kita nih? Iya. Kalau kita berhenti di tengah jalan minum obat karena memang pengobatannya sangat lama ya Mbak, lama sekali. Mungkin pasien merasa jenuh atau capek. Nah, kita perlu waspadai efeknya kalau misalnya berhenti di tengah jalan. Jadi bakteri itu kan selalu berkembang. Kalau kita misalkan minum obat, tapi kan bakteri di tubuh itu masih belum sepenuhnya hilang seperti itu. Jadi dia bisa berkembang jadi bakteri tuberkulosis yang kebal terhadap obat yang kita minum, Mbak. Ataupun misalnya bakterinya sudah kebal, dia lebih kebal lagi terhadap obat yang sudah diminum. Jadi nanti pengobatannya akan lebih lama lagi. Jadi bisa sampai 1 tahun tadi, 12 bulan. Dan jenis antibiotik yang diminum bisa lebih banyak lagi, lebih dari 4 jenis antibiotik tadi. Jadi bisa dikatakan kita harus mengulang lagi kah dari awal kalau kita berhenti di tengah jalan? Misalnya kita sudah dapat 3 bulan nih untuk pengobatannya TB, kemudian kita berhenti. Nah, untuk memulainya lagi kita harus meneruskan ke 3 bulan atau kita mulai lagi dari bulan yang pertama? Gitu, itu tergantung dari berapa lama kita stopnya. Tapi biasanya tetap kita perlu cek dahaknya lagi. Oh, dari awal kita cek lagi begitu ya? Iya, betul. Soalnya kita takutkan kalau misalnya dia sudah resisten obat, kan obat yang pertama sudah tidak mempan lagi untuk membunuh bakterinya. Sehingga kita perlu tahu apakah bakteri yang di tubuh kita masih bisa dibunuh dengan obat KDT yang di puskesmas itu. Oke, jadi penting sekali untuk diperhatikan untuk mungkin pasien TB ya, dan mungkin dukungan dari keluarga dan dukungan sosial. Mungkin ini penting ya dok ya, gimana dok? Iya, jadi dukungan keluarga, kemudian orang terdekat itu sangat penting bagi pasien penderita TB karena pasti mereka juga karena mereka pasti kan sakit ya, jadi mereka perlu dukungan bisa untuk biar tidak jenuh, mereka biar tetap patuh terhadap pengobatan, soalnya mereka pasti juga sedih, kecewa karena mungkin stigma sosial juga berpengaruh juga ya dok kita. Ya, karena mungkin ada yang stigma saat ini, mungkin dia ada yang mengatakan TB itu karena guna-guna atau mungkin karena itu mitos. Karena sakit TB juga bisa sembuh, tapi cuma memerlukan waktu yang cukup lama. Dan sabar itu tadi ya, dan dukungan dari keluarga dan lingkungan terdekat itu penting sekali untuk penderita TB gitu. Ya, terutama kalau minum obat kan setiap hari tuh Mbak. Kadang orang tuh juga kan lupa. Namanya juga manusia. Nah,
dukungan yang mengingatkan gitu iya ya. betul, dukungan teman, keluarga itu juga salah satunya untuk mengingatkan minum obat biar tadi tidak jatuh ke TB yang resisten obat. Resisten tadi. Tuh. Gitu. Untuk TB ini satu hari diminumnya apakah 3 kali juga dokter? Nah, untuk minum obat TB ini kalau kita menggunakan KDT, kan itu disesuaikan dengan berat badan. Nah, itu setiap range berat badan tertentu ada jumlah obat yang harus diminum. Setiap hari? Gitu Ya, diminumnya sehari sekali saja. Oh, sehari sekali. Paling baik saat perut kosong dan kalau bisa jamnya sama. Oke, dan pakai air putih gitu ya dok? Iya, paling baik. jangan pakai air teh ataupun air susu. Nah, paling pakai boba. Iya. Es teh jumbo, jangan. Oke, kita lanjut nih dok. Untuk terapi pencegahan tuberkulosis sendiri, ini sebenarnya apakah sudah ada? Atau bagaimana nih dok? Ya. Terapi pencegahan tuberkulosis atau biasa kita sebut PPT ya mbak. PPT. Nah ini tuh sudah ada. Ini tuh ditujukan pada pasien, terutama anak-anak atau yang berkontak erat dengan pasien TB paru terutamanya. Kontak erat itu gimana maksudnya? Kontak erat itu maksudnya kita sering bertemu dengan orang yang sakit TB itu mbak. Jadi karena satu rumah mungkin ya? Iya, satu rumah bisa satu rumah, bisa beda rumah. Beda rumah itu maksudnya misal kita sering ketemu, misal di sekolah di tempat yang sama, kan seharian tuh pasti bertemu kan ya mbak. Kalau sekolah, misal asrama kan tinggal bareng atau tinggal di, misal kalau anak-anak sekarang ini kan trennya kadang kedua orang tuanya bekerja itu kan mbak. Iya, betul. Dititipkan di daycare gitu di kan. daycare. Iya, kalau misalnya mungkin penjaga daycare-nya ada yang sakit TB itu anaknya juga bisa termasuk ke dalam kontak erat. Oh gitu. Gitu. Namun harus diuji dulu nanti kontak erat ini juga harus dicek menggunakan tes tuberkulin itu mbak. Soalnya yang diberikan TPT ini bukan yang sakit TB. Jadi dia cuma terinfeksi, ada tanda bukti terinfeksi TB, bukan sakit TB. Kalau sakit TB tetap diberikan pengobatan seperti tadi. Kalau misalnya dia hanya terinfeksi TB, dia diberikan TPT atau terapi pencegahan TB ini diberikannya bisa didapatkan di puskesmas. Nanti di TPT ini tidak sama antara semua tiap orang, disesuaikan dengan usia dan kondisi khususnya. Contohnya kalau yang saat ini tuh misal TPT pada anak usia lebih dari 2 tahun dengan mungkin kontak eratnya adalah pasien TB sensitif obat. Ini bisa pengobatan TPT selama 3 bulan menggunakan antibiotik namanya rifapentin sama isoniazid. Diminumnya cuma seminggu sekali, namun selama 3 bulan. Oke. Jadi TPT ini bukan untuk yang sudah menderita TB ya, tapi untuk dikatakan kontak eratnya atau orang yang dicurigai menderita TB gitu ya dok ya? Orang yang terinfeksi TB lebih tepatnya, orang yang tapi belum sakit. TB, tapi belum sampai sakit positif TB gitu ya dok ya? Terus tujuannya ini tuh agar yang terinfeksi TB itu tidak jatuh ke dalam sakit itu mbak. Sakit TB, soalnya kalau sakit TB nanti kan pengobatannya juga lebih lama tadi 6 bulan, kalau ini bisa 3 bulan selesai. 3 bulan selesai, harus teratur juga minum obatnya? Iya betul. Setiap hari? Ini ada yang regimen terbaru yang tadi saya sebutkan, antibiotiknya menggunakan rifapentin sama isoniazid seminggu sekali, namun selama 3 bulan. Oke, jadi cukup 1 minggu sekali kita minum obat, tetapi 3 bulan harus selesai ya, 3 bulan gitu ya? Iya, 3 bulan, berarti kurang lebih selama 12 minggu ya mbak, 12 minggu, atau 12 kali minum obat. 12 kali minum obat, harus teratur itu ya? Harus teratur. Nah, kalau misalkan di dalam satu rumah ini ada yang positif TB gitu ya dok ya, itu apakah yang lain, keluarga yang lain ini juga harus cek atau tes TB atau investigasi kontak itu apa harus dilakukan? Ya, sangat harus dilakukan ya ini, sangat harus. Sangat harus, berarti wajib ya? Iya, wajib fardu ain ini ya. Oke. Jadi kenapa? Karena penyakit TB itu kan penyakitnya kronis atau lama. Menular? Iya, menular dan lama. Dan jadi dia tidak, sekali kita ketemu pasien TB langsung sakit, kayak misal batuk pilek gitu kan sangat mudah ya mbak menularnya. Ini tuh lama, jadi apalagi satu rumah, setiap hari bertemu dengan orang yang sakit TB itu. Jadi perlu dicek riwayatnya apakah dia tidak sakit, tidak terinfeksi TB ataupun sakit TB. Nanti meskipun walaupun mereka ada mungkin ada yang biasanya ada yang terinfeksi, ada yang sakit itu kan mbak, pengobatannya seperti yang tadi tetap sama. Tetap sama. Berarti tetap harus dicari sumbernya ya, maksudnya di lingkungannya siapa yang positif gitu ya dok ya, jadi biar tidak semakin menularkan kepada yang lain gitu. Iya betul, biar tidak menyebar kemana-mana sakitnya. Pemutusan rantai tadi. Betul. Untuk selanjutnya nih dok, untuk pencegahan sakit
TB sendiri pada anak nih apa sih? Iya, tadi kan faktor risikonya sudah ya Mbak. Iya. Jadi kita caranya adalah mengubah dari faktor risiko yang bisa diubah itu. Misalnya tadi, belum vaksinasi BCG. Jadi pada anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu misal anaknya masih belum terlambat nih untuk imunisasi BCG, segera imunisasi BCG. Karena dia bisa mencegah dari infeksi TB dan sakit TB yang berat. Gitu. Kemudian tadi kan ada juga, misal daya tahan tubuhnya yang lemah. Ya, jadi kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak kita biar tidak jatuh ke kondisi misal yang parah itu gizi buruk ataupun stunting. Kan gizi buruk dan stunting itu kan daya tahan tubuhnya sangat jelek ya Mbak, atau kurang bagus lah. Jadi dia mudah sekali nanti terinfeksi TB. Oke, jadi anak stunting ini juga beresiko tinggi ya Dok ya untuk terkena TB itu tadi ya. Kemudian pencegahan satunya lagi, kalau misalnya tadi ada investigasi kontak, misal kalau misalnya terinfeksi TB tapi belum sakit TB, ya diminum TPT-nya atau terapi pencegahan TB tadi biar tidak jatuh ke keadaan sakit TB kayak gitu. Oke, jadi TPT tadi juga penting sekali gitu ya. Iya. untuk kawan semuanya untuk diperhatikan. Kemudian nih untuk gimana sih kalau misalkan nih mungkin merasa anak saya nih terkena gejala TB nih Dok, terus kita tuh jadi takut padahal masih anak, masih bayi, dan masih lucu-lucunya, masih imutnya, terus tiba-tiba didiagnosis positif TB gitu. Nah kita kan sebagai orang tua nih pasti kan sedih, ini gimana nih Dok? Ya kan mungkin kita tidak, yang pertama itu pasti jangan panik. Oke, kita kan tahu jangan panik gitu ya. Yang pertama jangan panik dulu. Kita sudah tahu kan kalau sakit TB ini bisa sembuh pastinya. Bukan akhir sebuah kehidupan gitu ya. Iya, bukan akhir dari segalanya intinya. Kalau sakit TB itu bisa sembuh. Jadi misalnya ada anak kita nih atau kita tahu ada anak mungkin curiga TB, segera diperiksakan dulu. Apakah benar sakit TB atau tidak? Bisa diperiksa ke dokter atau ke puskesmas juga bisa nanti konsultasinya biar apa kalau misalnya memang benar dicurigai sakit TB bisa dilakukan pemeriksaan. Kan prinsipnya kalau misalnya kita lebih cepat tahu, lebih cepat diobati, lebih cepat sembuh. Lebih baik gitu iya, lebih baik lagi. Nggak jatuh ke sakit TB yang berat. Jadi ya, jadi setelah itu bisa juga kalau misalnya batuk nih terutama ya kita harus menjaga etika batuknya tetap diterapkan. Pakai masker juga kalau yang sakit. Kemudian jaga kebersihan di rumah. Kemudian kalau bakteri TB ini sebenarnya sangat suka tempat yang gelap dan lembab seperti itu Mbak. Jadi kita ventilasi ruangan ini juga harus dibuka gitu ya Dok. Betul. Ya, biar ada sirkulasi udara yang keluar masuk gitu ya. Iya, jadi kita harus pastikan sirkulasi udara di rumah kita tuh bagus, ada angin yang lewat masuk dan pastikan sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Karena bakteri TB ini bisa mati dengan sinar UV Mbak. Sinar UV yang ada di sinar matahari itu jadi tidak tertular atau sakit TB. Oke, ini penting sekali tuh kawan semuanya, jangan suka gelap-gelapan gitu ya Dok. Iya, betul sekali. Yang paling baik, paling sehat ini rumah tolong dibuka, kamar itu mungkin jendela gitu juga harus dibuka biar terganti sirkulasi udaranya tadi gitu ya Dok ya. Oke, menarik sekali Dok hari ini materinya kita tentang TB pada anak. Nah, mungkin untuk terakhir nih Dok, untuk closing statement-nya terkait TB pada anak yang mau disampaikan ke kawan Diska semuanya? Ya, baik, kawan Diska, jadi kalau misal tercurigai atau mungkin kontak erat, investigasi kontak tadi dengan TB, jangan takut untuk berobat. TB bisa disembuhkan, TB ada obatnya, sehingga jangan takut untuk berobat. Mantap sekali ini pesannya, jangan panik dan jangan takut untuk memeriksakan anaknya jika tercurigai adanya ciri-ciri tadi yang disebutkan oleh dokter gitu ya Dok. Iya. Terima kasih dokter atas kesempatannya hari ini untuk berbagi kepada kawan Diska semuanya tentang TB pada anak. Kita ketemu kembali di episode selanjutnya tentunya dengan materi yang lebih menarik lagi. Oke kawan, itu tadi podcast kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.